Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Pratiwi, NIM 1901416628. Mata kuliah Evaluasi Pembelajaran. Kelas 4C PGSD, dosen pengampu Nur Fitriani MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai instrumen tes. Sebelum kita menjelaskan tentang pengertian instrumen tesnya terlebih dahulu, silahkan disimak. Baiklah, berikut ini pengertian dari instrumen tes. Secara teoritis, tes merupakan suatu alat atau prosedur yang dipakai dalam rangka kegiatan pengukuran dan penelitian. Tes merupakan bagian tersempit dari penilaian. Menurut De Jamri 2008-67, tes merupakan salah satu cara untuk menaksirkan besarnya kemampuan seseorang secara tidak langsung, yaitu melalui respon seseorang terhadap stimulus atau pertanyaan. Tes juga dapat diartikan jumlah pertanyaan yang harus diberikan tanggapan dengan tujuan untuk mengukur tingkat kemampuan seseorang atau mengungkap aspek tertentu dari orang yang Baiklah, dikenai setelah tes. kita mengetahui pengertian dari instrumen tes, kita langsung ke intinya saja ya. Di sini saya menggunakan mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial, materi pokoknya dokumen pribadi, kelas atau semester kelas 2 semester 1. Tujuan dari instrumen tes yang saya buat adalah untuk penyusunan instrumen, yaitu sebagai alat ukur pemahaman siswa terhadap materi peristiwa penting dalam keluarga atau dokumen pribadi. Nah, itu tujuan dari instrumen tes yang saya buat. Berikut tabel, kemudian kita beralih kepada tabel spesifikasi atau kisi-kisinya. Ini tabelnya. Tabel yang pertama berkaitan mengenai kompetensi inti, kompetensi dasar, materi soal, indikator, mencakup ketiga aspek. Yang pertama aspek kognitif, afektif, psikomotorik. Aspek kognitif terbagi menjadi 3, yaitu C4, C5, dan C6. Kemudian terdapat butir soal beserta nomor soal. Baiklah, pada kompetensi inti ini yaitu kompetensi 1, memahami peristiwa penting dalam keluarga secara kronologi, dan pada kompetensi dasar 1.3, menceritakan peristiwa penting dalam keluarga secara kronologis. Kemudian pada materi soal terdapat jenis-jenis dokumen. Kemudian mengenai indikator sebagai menjadi 3. Yang pertama, siswa mampu menyebutkan peristiwa penting dan peristiwa yang menyenangkan dan menyedihkan dalam keluarga yang pernah dialaminya. Indikator mencakup ketiga aspek. Yang pertama, indikator yang tadi saya sebutkan termasuk ke dalam aspek kognitif C4 dan aspek afektif, termasuk butir soal, pilihan ganda, dan esai. Soal nomor 1 dan 2 pilihan ganda, dan soal nomor 1 esai. Kemudian indikator nomor 2 yaitu siswa mampu menyebutkan macam dokumen pribadi, termasuk ke dalam aspek afektif. Kemudian butir soalnya pilihan ganda dan esai. Soal nomor 3 dan 4 pilihan ganda, dan soal 2 dan 3 esai. Kemudian indikator yang ketiga yaitu siswa mampu merawat dokumen pribadi dengan rapi, termasuk ke dalam aspek
afektif, dan psikomotorik. Bentuk soalnya pilihan ganda dan esai, soal nomor 5 pilihan ganda, dan soal nomor 5 dan 4 dan 5 esai. Berikut adalah cara menyusun dan kunci jawaban pada instrumen tes. Ini adalah contoh soal pada pilihan ganda, soal nomor 1. Ini contohnya. Baiklah, yang ketiga menyusun butir dan kunci jawaban pilihan ganda. Berikut ini adalah contoh soal dari instrumen tes pilihan ganda yang saya buat. Ada soal nomor 1, soal nomor 2, soal nomor 3. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, dari soal nomor 1, 2, dan soal nomor yang ketiga. Kemudian ini adalah contoh soal nomor 4 dan soal nomor 5 dari soal pilihan ganda. Bisa dilihat sendiri contoh soalnya seperti yang saya paparkan ini. Kemudian berikut ini adalah soal esainya, terdiri dari 5 soal. Teman-teman bisa lihat sendiri soal dari nomor 1 sampai nomor 5. Kemudian berikut kunci jawaban dari pilihan ganda dan soal esai. Dan di sini pada soal pilihan ganda saya telah menuliskan keterangannya. Dan pada kunci jawaban esai sebagian saya jelaskan yang mana jawaban yang paling terpentingnya ataupun secara detailnya. Sekian, terima kasih. Apabila terdapat kekurangan pada pembuatan instrumennya